Coba bayangin deh, ada seorang siswa kita sebut saja Ali. Dia itu anak yang ceria, populer, kayaknya hidupnya baik-baik aja. Tapi, tiba-tiba dia berhenti masuk sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah sebuah studi kasus nyata yang akan kita bedah bareng-bareng untuk melihat gimana sebuah komunitas bisa benar-benar mengubah nasib seorang siswa. Oke, mari kita lihat perjalanannya. Waktu kelas 10, Ali itu bisa dibilang gambaran remaja ideal. Prestasinya oke, temannya banyak, jagoan futsal di sekolahnya di kota besar. Lalu ayahnya dapat promosi, satu keluarga pindah ke kota pesisir. Semuanya berubah. Masuk kelas 11, Ali yang kita kenal seakan hilang. Dia jadi penyendiri, kesepian, dan puncaknya, dia sama sekali nggak mau berangkat ke sekolah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ini bukan soal malas atau sekedar pemberontakan remaja biasa. Jelas, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi sama Ali. Dan inilah yang akan kita coba bongkar bersama. Sekarang kita masuk ke bagian analisisnya ya. Gampang banget kan ngasih label ke siswa kayak Ali, tapi masalah yang sebenarnya itu seringkali tersembunyi jauh di bawah permukaan. Gini, kalau kita lihat dari luar, orang mungkin langsung mikir, si Ali ini malas atau dia lagi membangkang aja. Tapi ini tuh kayak fenomena gunung es yang kelihatan di permukaan itu kecil. Kenyataannya, Ali sedang mengalami krisis adaptasi yang hebat. Bayangin, dia kehilangan teman-temannya, lingkungannya, semua hal yang bikin dia merasa nyaman dan punya harga diri. Jadi ini masalah emosional, bukan masalah karakter. Jadi, gimana cara bantu Ali? Ternyata jawabannya bukan satu tindakan ajaib. Solusinya adalah upaya gotong royong, sebuah kolaborasi. Ada 5 peran kunci nih yang bekerja sama buat membangun kembali dunia Ali. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari pucuk pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Perannya ini fundamental banget. Kenapa? Karena dia nggak cuma menyelesaikan kasus Ali aja. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk membangun sebuah sistem pendukung yang bisa melindungi semua siswa, nggak cuma Ali. Jadi, yang dilakukan kepala sekolah ini cerdas. Dia menciptakan sebuah ekosistem. Pertama, peran wali kelas dan konselor diperkuat sebagai garda terdepan. Kedua, pembelajaran dibuat lebih kolaboratif biar siswa terbiasa kerja bareng. Ketiga, program karakter digalakkan untuk membangun budaya sekolah yang inklusif. Ini fondasinya. Oke, dari level sistem, sekarang kita turun ke orang yang paling sering ketemu Ali setiap hari, wali kelas. Ini dia nih orang yang punya kesempatan paling besar untuk membangun koneksi personal. Kerennya, wali kelas Ali ini nggak langsung ngejudge atau maksa. Dia mendekati Ali dengan empati, berusaha ngertiin perasaannya. Dia juga cerdik, bikin tugas kelompok supaya Ali mau nggak mau berinteraksi. Terus, Ali dikasih tanggung jawab kecil di kelas buat balikin rasa percaya dirinya. Dan yang paling penting, dia mengarahkan Ali kembali ke dunianya, olahraga. Nah, berikutnya ada peran spesialis. Kalau wali kelas tadi ibaratnya membangun jembatan sosial buat Ali, konselor ini tugasnya membantu Ali menavigasi badai yang ada di dalam dirinya. Lihat deh betapa terstrukturnya pendekatannya. Konselor ngasih ruang aman buat Ali curhat, ngelatih lagi skill sosialnya, dan ini yang krusial, dia berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua. Jadi semua pihak bergerak searah, nggak jalan sendiri-sendiri. Tentu aja, solusi ini nggak akan pernah lengkap tanpa peran yang paling dasar dan paling kuat, keluarga. Orang tua Ali adalah jangkar emosionalnya di tengah badai ini. Kunci dari peran orang tua di sini adalah kesabaran dan komunikasi. Mereka nggak menyalahkan Ali, nggak juga maksa dia balik sekolah. Sebaliknya, mereka mendengarkan, ngasih waktu, dan proaktif ngobrol sama pihak sekolah. Mereka menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, bukan malah jadi medan pertempuran baru. Dan sekarang, potongan puzzle terakhir yang sering banget diremehkan kekuatannya, teman-teman sekelasnya. Dukungan dari teman sebaya itu bisa jadi penentu banget loh. Ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Kadang, tindakan paling simpel justru punya dampak paling besar. Teman-teman Ali ini nggak melakukan hal-hal heroik kok. Mereka cuma ngajak ngobrol, ngelibatin dia pas kerja kelompok, ngasih semangat. Tindakan-tindakan kecil kayak gini yang akhirnya bikin Ali merasa diterima dan jadi bagian dari komunitas lagi. Semua tindakan yang kita bahas tadi itu bukan terjadi secara kebetulan. Semuanya berakar pada sebuah filosofi pendidikan yang sangat humanis yang jadi kompas di setiap langkahnya. Nah, ini dia intinya. Kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ini ngingetin kita semua kalau pendidikan itu bukan soal memaksa,
tapi menuntun. Tentang memahami karakter asli seorang anak dan juga kondisi zamannya, lalu membimbing mereka untuk bisa tumbuh optimal. Tabel ini merangkumnya dengan sangat baik. Prinsip menuntun tadi kelihatan jelas waktu wali kelas ngasih peran, bukan maksa Ali harus aktif. Konsep tri pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, terwujud nyata dalam kolaborasi semua pihak. Dan yang terpenting, pendekatannya itu holistik. Fokusnya ke kesejahteraan Ali sebagai manusia seutuhnya, bukan cuma soal nilai rapor. Jadi, setelah kita bedah kasus Ali dari A sampai Z, apa pelajaran berharga yang bisa kita bawa pulang? Kisah ini lebih dari sekedar cerita sukses. Ini adalah sebuah model, sebuah cetak biru yang bisa kita terapkan. Ini dia poin-poin kuncinya. Pertama, selalu gali lebih dalam, cari akar masalahnya, jangan cuma lihat permukaannya. Kedua, ingat, kolaborasi itu kunci. Gak ada superhero di sini. Kepala sekolah, guru, orang tua, teman-teman semua punya peran. Ketiga, mulailah selalu dengan empati. Dan yang terakhir, sadari kalau menciptakan lingkungan yang suportif itu adalah investasi terbaik untuk masa depan setiap anak.